umum, keselamatan adalah faktor penting dalam kehidupan karyawan, sehingga diperlukan perhatian serius dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Dimaksudkan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani. Keselamatan kerja merujuk pada perlindungan keamanan kerja para pekerja. Perlindungan mengarah pada kondisi fisik dan mental para pekerja yang diakibatkan lingkungan kerja. Dari selanjutnya adalah 3 alasan penting adanya program keselamatan kerja. Yang pertama, alasan moral. Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan keselamatan di pekerjaannya seperti yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, alasan hukum. Seperti yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang setiap karyawan wajib untuk mendapatkan keselamatan kerja baik di darat, di air maupun di udara. Yang ketiga adalah alasan ekonomi. Karena semakin tingginya angka kecelakaan kerja, maka semakin rendah ekonomi di suatu perusahaan. Mengukur tingkat keselamatan kerja. OSHA merupakan pengertian dari Occupational Safety, Health and mewajibkan perusahaan melakukan pencatatan atas kejadian yang berkaitan dengan kecelakaan dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu tingkat kecelakaan kerja. Digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya kecelakaan yang terjadi. Yang kedua yaitu frekuensi kecelakaan. Digunakan untuk menggambarkan jumlah suatu kecelakaan. Yang ketiga yaitu tingkat kegawatan. Pengukuran sebuah hilangnya jam kerja akibat kecelakaan. Standar umum OSHA. OSHA beroperasi dengan standar umum yang dimana pengusaha akan memberikan pekerjaan dan tempat pekerjaan kepada karyawannya yang bebas dari bahaya atau mungkin menyebabkan kematian. Undang-undang dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk mengurangi tingginya tingkat risiko kecelakaan kerja di berbagai negara telah diterbitkan peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Di antaranya, 1. Di Amerika Serikat terdapat undang-undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja Occupational Safety and Health Act yang diundangkan dalam Kongres Amerika Serikat tahun 1970. Tujuannya adalah untuk menjamin kesehatan para pekerja dan melindungi mereka dari kecelakaan kerja. Yang kedua, di Indonesia, undang-undang tersebut sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Di antaranya, pada tahun 1908 diterbitkan Veilig het Reglement Stadsblad nomor 406 tahun 1910. Dan yang kedua, peraturan tentang lalu lintas darat dan perkereta apian yang tertuang dalam Algemeen Reglement van de Aanleg and the Exploited Transport and Travel Wetgeving for Algemeen Verkeer in Indonesia Stadsblad nomor 334 tahun 1926. Yang ketiga, peraturan lalu lintas laut tentang Scheveningen and Gevaren Wetgeving Stadsblad nomor 225 tahun 1930. Di samping undang-undang dan peraturan tersebut, pemerintah daerah juga mengeluarkan peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja. Komitmen dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tujuannya yaitu untuk menekan kecelakaan kerja, khususnya yang berakibat kematian pada karyawan. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan dengan struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan pengembang. Penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Tujuan dan manfaat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Keamanan kerja digunakan untuk melindungi karyawan dari cedera akibat kecelakaan kerja. Sedangkan kesehatan kerja merupakan kebebasan karyawan dari sakit fisik dan emosional. Penyebab timbulnya kecelakaan kerja.
Pertama, kondisi yang tidak aman. Kondisi mekanis dan fisik seperti peralatan tidak terjaga dengan baik. Prosedur berbahaya di dalam, pada, atau sekitar mesin peralatan penyimpanan yang tidak aman. Penerangan yang tidak tepat, ventilasi yang tidak baik. 2. Tindakan tidak aman. Faktor manusia, melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti petunjuk alat atau material, tidak menggunakan pelindung diri, membuang benda sembarangan, tidak mengamankan peralatan dengan baik, bekerja pada posisi dan kecepatan tidak aman, bekerja dengan ceroboh. Baik, selanjutnya tindakan mencegah kecelakaan kerja. Berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja antara lain: 1. Pendidikan karyawan. Analisis bahaya kerja, Job Hazard Analysis atau JHA, merupakan proses kegiatan yang dirancang untuk memahami tugas-tugas dalam pekerjaan untuk mengatasi timbulnya kecelakaan kerja yang diakibatkannya. 2. Mengurangi kondisi. Kondisi lingkungan yang tidak aman berkaitan dengan kondisi fisik merupakan tanggung jawab supervisor dan manajer memperbaikinya untuk memperkecil tingkat kecelakaan. 3. Seleksi dan penempatan tenaga kerja. Seleksi yang dilakukan antara lain tes kepribadian, tes koordinasi otot, dan tes kemampuan visual. 4. Pelatihan karyawan. Baik bagi karyawan baru maupun lama, perlu diberikan pengarahan-pengarahan tentang metode dan prosedur keselamatan kerja untuk meningkatkan mereka terhadap bahaya yang mungkin terjadi atas pekerjaannya. Kemudian yang kelima, kualitas supervisor. Menurut beberapa penelitian dalam pabrik-pabrik yang memiliki program keselamatan kerja yang berhasil, terdapat pengaruh yang kuat dari kualitas supervisor yang baik. 6. Ergonomik, yaitu menyesuaikan mesin dan lingkungan dengan keahlian yang dimiliki pekerja. Tujuannya adalah untuk mengatur kondisi kerja agar para karyawan dapat memaksimalkan konversasi energi, memperbaiki postur tubuh, dan memungkinkan mereka untuk bekerja secara aman. Undang-undang dan peraturan tentang kesehatan kerja. Tujuan pelayanan dan kesehatan kerja telah ada pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 01 Men 1979 adalah sebagai berikut. 1. Memberikan bantuan dalam penyesuaian tenaga kerja dengan pekerjaannya. 2. Melindungi tenaga kerja terhadap gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerjanya. 3. Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja. 4. Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi setiap pekerja yang sakit. Masalah kesehatan kerja dan penanggulangannya. Pertama, kesehatan fisik. Masalah kesehatan yang sering dialami perusahaan adalah kesehatan jasmani atau fisik akibat kecelakaan kerja. Dalam hal ini, perusahaan besar umumnya telah mensosialisasikan dan mengkampanyekan tentang hidup sehat pada karyawan. 2. Kesehatan mental dikarenakan stres kerja yang disebabkan tuntutan pekerjaan, minimnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan atas persyaratan kerja. 3. Penyebab stres. Kebanyakan karyawan mengalami stres diakibatkan oleh 4 faktor, yaitu supervisor, salary, security, dan safety, disebut 4S. Akibat stres yang parah dan berkepanjangan mengakibatkan sulit tidur, gangguan pencernaan, pusing, penyakit jantung, stroke, bahkan kematian.